saya mulai merenovasi rumah di bulan yang ciong. Warna biru, nyatakan bahwa kalau warna biru itu kurang baik gitu ya. Nilai keberuntungan saya saat renovasi dan pindah masuk di tahun yang sama itu 6 Pak. Namun kendati kurang selaras, warnanya masih nggak fatalis sih. Kalau warnanya hitam itu bisa fatal tuh, mengandung 3 hal ya, 3 kategori. Ada yang bisa keganggu 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 tahun, 9 sampai 12 tahun tuh. Oh, itu yang hitam ya? Bener, apalagi kalau kenanya bukan di bulan, kenanya pada analisis tahun, siohnya ciong gitu ya. Siohnya ciong nih, tapi nilainya bagus nih. Artinya dia mengemudi di jalanan yang berliku-liku, banyak lubang, banyak hambatan. Tapi dengan dia tuh teliti terus menyelesaikan situasi, maka dia sampai juga ke ujung dengan selamat, sehingga dapat hadiah yang luar biasa di ujung sana, kan? Luar biasa tuh ya. Sonora FM 92 Jakarta, Gistra Weekend Music. Selamat malam sahabat Sonora. Senang sekali bisa menyapa Anda di hari ini. Kita sapa dulu Bagang yang untuk malam hari ini. Selamat malam Bagang. Selamat malam juga kan Sony. Bagaimana kabarnya Bagang? Sudah siap tahun baruan? Oh, selalu always selalu siap. Bagang, saya baru cek YouTube FPT Enthusiast. Ini ya ternyata upload ramalan 12 view di bulan ke-12 ya Bagang ya. Iya, betul. Nah, itu apa yang harus diperhatikan nih Bagang nih sama sahabat Sonora? Ya, tentu banyak sekali ya, bahwa perlu dipahami benar-benar oleh sahabat-sahabat Sonora kita tercinta ini, yang Sonora sukses semua, sahabat yang sukses semua ya, bahwa di atas angin itu belum akan berlalu loh ya. Oh gitu. Iya, bahkan potensinya bisa merambat hingga ke awal tahun ular mendatang. Wow. Ya, bisa sampai ke bulan Imlek yang pertama, di mana nantinya bersinggungan dengan fenomena tahun ular itu sendiri, yakni pergumulan prinsip, pergumulan emosi, dan pergumulan kelogikaan. Nah, hal itu pun tentu saja sudah kita bahas tuh ya pada penjelasan mengenai kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Yang sudah bisa dipesan juga ya. Iya, dan satu hal, saya juga sudah merekam ya, apa aja sih sio-sio yang beruntung ya. Wah, juga menarik. fenomena yang lebih berketerkaitan dengan apa yang disebut adu strategi tadi. Oke. Iya, jadi jangan dilewatkan tuh videonya, dan juga tentu saja agar kita tidak keliru dalam melangkah, apalagi kalau kita mau memanuverkan aksi bersepak terjang ya. Kalendernya harus segera dimiliki. Nah, itu dia, bisa dipesan di WhatsApp Studio Sonora. Silakan sahabat Sonora di 0812 112920, dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Bagang di FPT Enthusiast. Apa yang Thank you. malam ini Bagang? Sebelum kita masuki pembahasannya, izinkan saya Sony, Oh, apa tuh? ada 2 aspek, ada 2 hal terpenting yang kita sudah lewatkan di minggu ini ya. Minggu dari tanggal 20 Jumat yang lalu hingga 27 Jumat yang sekarang ini. Yang pertama adalah tanggal 22 kalau nggak salah ya, Hari Ibu ya. Hari Ibu, benar? Iya, jadi izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu. Kasih sayangmu Ibu, kasih sayang yang tiada tara. Wah, luar biasa. Tiada pula dapat diungkapkan apalagi diperbandingkan. Kasih sayang yang takkan mungkin pula dapat terbayarkan. Aku beruntung menjadi anakmu, Ibu. Ibu yang menjadikan aku seorang yang berguna.
Semoga aku pun bisa menjadi kebanggaanmu, Ibu. Selamat Hari Ibu ya, sahabat-sahabat sukses Sonora. Dan tentu saja bagi Anda yang merayakan Natal, saya hendak juga mengucapkan selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Semoga gemak dan berkah Natal di tahun 2024 ini makin mendewasakan keimanan kita semua. Amin. Hingga kita lebih objektif dan bijaksana dalam menapaki hidup dan kehidupan ini. Khususnya dalam bersikap dan bertoleransi. Waduh, ini saingannya Khairil Anwar nih ya, sastrawan banget, Pak multitalenta. Aduh, thank you. Maka ada yang pengen dibahas apa nih malam hari ini? Ini ada juragin kita nih yang selalu setia ya. Namanya mungkin masih ingat Sony, Mimi Boru. Nggak asing lagi toh? Oh betul. Ya, dia bertanya pada video resign, pindah kerja, mulai usaha. Oke. Salam sejahtera Pak Kang. Setelah saya cek di kalender Pak Kang, ternyata saya mulai merenovasi rumah di bulan yang ciong. Warna biru. Jadi warna biru ini tolong dipahami oleh semua sahabat Sonora. Yang dimaksud oleh Mimi Boru, juragin Mimi Boru ini adalah warna biru pada kalender ya. Oh, oke. Menyatakan bahwa kalau warna biru itu kurang baik gitu ya. Yap. Tapi tahun dan hari yang selaras katanya. Lalu saya pindah masuk ke rumah itu di tanggal, bulan, dan tahun yang selaras. Bagaimana pengaruhnya untuk hoki saya, Pak Kang? Nilai keberuntungan saya saat renovasi dan pindah masuk di tahun yang sama itu 6, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Kang, tim FSE dan Radio Sonora. Salam sehat selalu katanya. Nah, bahkan kalau ditinggalinnya atau dimasukinnya di yang saat selaras berarti nggak ada masalah dong ya? Ya tapi walau bagaimana ganjelan itu tetap ada karena dimulai pada saat yang kurang selaras. Namun kendati kurang selaras, warnanya masih nggak fatalis sih. Kalau warnanya hitam itu bisa fatal tuh Sony. Oh gitu. Ya, kalau biru tidak terlalu berarti. Iya, karena kalau warna hitam itu sebetulnya mengandung 3 hal ya, 3 kategori. Ada yang bisa keganggu 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 tahun, 9 sampai 12 tahun tuh. Oh itu yang hitam ya? Bener, apalagi kalau kenanya bukan di bulan. Kenanya pada analisis tahun, siohnya ciong gitu ya. Nah ciongnya berlapis 3 tuh ya. Ada hitungannya kalau dianalisis secara pribadi tentunya ya. Kalau biru Pak Kang? Kalau biru ya tentu saja dalam beberapa bulan pun biasanya dia akan terminimalkan dengan sendirinya tuh. Pelan-pelan akan raib pula itu ciongnya ya. Jadi menjadi bagus juga ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Jadi kalau kenanya pada tahun itulah yang paling berat ya. Namun kita juga harus waspada. Jangan mentang-mentang cuma kecil kemudian seenaknya karena kita harus waspada nih dalam selama misalnya setahun lah ya. Jangan sampai hal itu mendera kita tuh. Nah nanti pelan-pelan dia sudah membaik ya kita mulai lapang lagi dah, mulai enak lagi ya. Nah itu maksud saya juga Pak Kang, walaupun ciongnya dalam katakanlah waktu beberapa bulan, tapi tentu harus ada yang diperhatikan juga ya Pak Kang ya. Iya. Jadi segala sesuatu memang harus betul-betul dipedulikan. Jadi tadi dikatakan nih sama juragin Mimi Boru pada saat dia pindah ya atau pada waktu mulai dia punya nilai keberuntungan 6. Nah nilai keberuntungan itu tidak mengacu kepada boleh tidaknya memulai renovasi. Oh gitu. Tidak. Jadi begini, kalau kita berbicara jumlah nilai keberuntungan nih, memang patut dihitung ya. Jadi kepada Anda yang sudah memiliki bukunya, ini penting banget.
punya kalendernya gitu ya, karena saya tahun ini tidak menulis buku ya. Oke. Nah, kalau sudah punya kalender, kalau belum ya tentu saja segera diorder lah ke Radio Sonora ya. Siap. Nah, kalau sudah kita hitung, dia ada perhitungan di dalamnya itu tabel 1, tabel 2A, 2B, dan tabel 3. Oke. Jangan pernah menjumlah tabel 2A dengan tabel 2B lo ya. Iya. Jadi itu 2A dan 2B itu pilihan loh. Ya, 2A itu tabel berdasarkan kelahiran bulan Imlek. Yang tabel 2B berdasarkan kalender internasional. Ya, memang bisa ada selisihnya tuh ya. Kalau tahu Imleknya, pakailah yang Imleknya ya. Nah, jadi acuannya bukan kepada jumlah nilai keberuntungan. Jadi sebetulnya jumlah nilai keberuntungan manfaatnya apa sih untuk diketahui, Nah, Sony? itu manfaatnya apa, Bang? Nah, begini Sony. Kalau misalnya kita lagi selaras nih, jumlah kita nilai kita 7, 8, 9. Wah, kita kebut dong ya. Oke. Segala sesuatunya berarti tidak ada masalah hambatan apapun. Semuanya lapang untuk kita sikapi. Kita punya aktivitas, sepak terjang kita, manuver aksi kita, boleh kita gelontorkan, boleh kita terjang terus ya. Tetapi kalau kita berkeselarasan, tapi jumlah nilai keberuntungannya minimal, di bawah 5, paling top 5 deh. Apa tuh? Itu artinya, Sony, Ya. bahwa sebetulnya yang kita hadapi itu adalah jalan yang lapang. Ini asumsinya nih ya. Ya. Analoginya kita menghadapi jalan yang lapang, kita ngebut deh nih, kita bawa mobil misalnya kita kebut, Siap. atau bawa motor lah kita kebut. Tetapi hati-hati, tahu-taunya ada lubang tanpa kita ketahui membuat kita terperosok jatuh, atau jangan-jangan ada longsor di sana yang memaksa kita menjadi tergelincir. Itu berarti isio yang lagi selaras tapi nilainya jelek. Oke. Nah, tapi sebaliknya, sionya ciong nih, tapi nilainya bagus, Sony. Oke. Artinya dia mengemudi di jalanan yang berliku-liku, banyak lubang, banyak hambatan, tapi dengan dia tuh teliti terus menyeksamai situasi, menyeksamai rambu-rambunya yang boleh dan yang tidak boleh, maka dia sampai juga ke ujung dengan selamat, sehingga dapat hadiah yang luar biasa di ujung sana, kan? Luar biasa tuh ya. Siap. Jadi seseorang yang sedang selaras jangan sok aksi, apalagi kalau jumlah nilainya rendah. Seorang yang ciong jangan pesimistis. Siap. Ya, karena bukan tidak mungkin dia justru akan berpeluang lebih baik daripada yang selaras tadi. Oke, bahkan masih ada yang pengen dibahas. Kalau masih ada, kita jeda dulu sejenak ke Bapak ya. Oke. Oke, kita jeda dulu sejenak. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Sonora Network. Anda masih bersama kami, Tony Wicaksono dan juga Pak Kang Alfian dalam program Sonora Fansuy. Di segmen sebelumnya, tadi lagi membahas pertanyaan di YouTube Fans Enthusiast dari Juragan Mimi Boru yang ceritanya dia mulai merenovasi rumah di bulan yang ciong, tapi tahun dan harinya yang selaras. Nah, ini apa ada lagi nih Pak Kang yang ingin disampaikan untuk pertanyaannya Mimi Boru? Iya, jadi sebetulnya buat Juragan Mimi Boru tidak perlu khawatir, karena dengan sendirinya hal yang negatif tadi akan kemudian sirna perlahan-lahan gitu ya. Nah, memang tadi dikatakan oleh Juragan Mimi Boru nilainya 6 gitu ya. Kalau nilai 6 memang itu adalah termasuk nilai standar 5 sampai 6. Jadi di dalam kalender, pada kalender selain terdapat cara bagaimana menghitung jumlah nilai keberuntungan, ada pula pemaknaan di dalamnya. Dan di antara pemaknaan tersebut juga terdapat analisis mengenai kalau jumlahnya misalnya 1 sampai 3 seperti apa, jumlah antara 4 sampai 7 itu misalnya standar waktu biru itu artinya tadi kan dikatakan biru ya warnanya bulannya ya yang dimulai oleh Juragan Mimi Boru, itu artinya kan berarti kurang baik. Tapi kalau nilai dia itu adalah 8 atau 9,
biru itu bukan kurang baik loh. Biru itu udah cukup baik. Ya, kalau nilainya 8 atau 9 gitu ya. Jadi kita lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ini ada juga Jimmy Vivi ya, juragin kita juga, juragin sukses yang senantiasa kerap bertanya ya, kerap aktif ya. Nah, dia bertanya pada video ramalan 12 Sio di bulan ke-12 Imlek Cap Jigwe. Wah, ini video baru nih ya. Betul. Terima kasih Pak Kang dan tim. Kalender saya sudah sampai. Wah, keren. Semoga Sio Anjing tahun 82 menjadi gemilang. Setelah tahun ini banyak sekali masalah dan kendala. Memang kata-kata Sio Anjing bermasalah di tahun taga. Kemudian di tahun ulang bagaimana? Di tahun ulang memang dia kendalanya sudah berangsur-angsur menghilang, bahkan nanti betul-betul menjadi gaib sama sekali itu kendala dan masalahnya, sehingga yang terbit adalah suatu yang membaik dan makin membaik ya. Nah, kalau kita perhatikan di tahun ulang kayu, kalau kemudian Jamie Vivi perhatikan tuh kalendernya, maka kan diketahui bahwa kalau berdasarkan analisis sio kelahiran aja nilai dia udah 2 tuh. Ya, jadi kalau misalnya tabel 2A-nya 1, kemudian berdasarkan jamnya 1 udah 4. Jadi minimal 45 dia. Mudah-mudahan di atas itu ya bisa aja. Kemudian 2 ditambah 3 menjadi 8. Sangat bagus dong ya. Luar biasa bahkan bagusnya. Ya, jadi kepada Jamie Vivi tidak perlu khawatir karena masalah sudah akan berlalu. Ada Sally Zebatu. Pada video efek perluasan ruang demi tingkatkan keberuntungan. Ini video yang lebih bagus lagi nih. Oh iya benar, baru banget 3 hari lalu ya. Iya, selamat malam Pak Kang. Ada selisih 1 poin jika saya menggunakan hitungan internasional dan lunar. Jika lunar nilai saya 5 dan jika internasional saya 6. Saya Sio Anjing air tahun 82. Nah, ini sama sama Jamie Vivi nih, tahun 82 juga. Tapi memang kita beda gitu Pak Kang. Nah memang, jadi yang sebenarnya patut dihitung adalah tabel 2A, yaitu berdasarkan bulan Imlek kelahiran berdasarkan lunar ya. Kalau berdasarkan internasional itu ada kurang lebih, jadi nggak tepat. Jadi bagi sahabat sukses Sonora yang nantinya bingung mau pakai kalender lunar tapi nggak tahu dia lahir bulan berapa, bisa ajukan pertanyaan kok, baik ke komennya FSE, ke komennya Radio Sonora, atau bahkan ketika kita sedang on air dong ya. Iya benar sekali. Silakan ditanyakan gitu ya. Jadi memang kalau berdasarkan kedua hitungan tadi memang ada perselisihan nilai ya. Sayangnya nilai yang benar untuk Elizabeth itu yang 5 ternyata. Tapi 5 cukup baik lah. 5 ya? Cukup baik ya? Iya. Oke, lanjut lagi Pak Kang. Oke, ini ada satu pertanyaan yang simpel ya. Simpel. Tadinya saya mau ajukan pertanyaan ini pada sesi ketiga nih ya, dibarengi oleh pertanyaan yang dari WA gitu, tapi nggak apa-apa. Kita istimewakan ya. Nah ini dari Juragin Siangnawati. Ya Pak, bertanya pada video ramalan 12 Sio di bulan ke-12 Imlek Cap Jigwe. Baik. Selamat malam Pak Kang, saya lahir tanggal 16 bulan 2 tahun 58. Termasuk Sio apa ya Pak? Oh beneran simpel nih ya. Nah terima kasih sebelumnya. Nah tanggal 16298 itu tanggal 28 bulan 12 tahun 2509. 2509. Iya, nah kita lihat ya, itu kan tanggal 28 tuh ya, tanggal 28 bulan 12 gitu ya. Nah dia sebetulnya masuknya di mana tuh? Masih masuk sebagai yang bersio ayam ya, ayam api ya. Karena sio ayam api itu sebetulnya
mulainya 31 Januari 1957 sampai dengan 17 Februari 1958. Oke. Nah, sio anjingnya dimulai tanggal 18 Februari gitu ya. Yap. Jadi 2 hari kemudian tahun baru Imlek deh tuh ya. Nah, kalau tahun anjing, sio anjing 18 Februari 58 sampai 7 Februari 59. Jadi yang benar adalah bersio ayam gitu ya. Bersio ayam. Iya. Oke, sudah selesai Pak Kang? Ada Sudah. yang ingin dilanjut lagi? Saya pikir cukup kita masuk ke sesi WA. Mantap ya. Oke deh, kalau gitu di segmen selanjutnya kita akan masuk ke sesi WhatsApp sahabat semua untuk menyampaikan pertanyaan yang Anda ajukan. Anda masih bersama kami sahabat semua di Sonora Sayang di hari ini 27 Desember 2024, masih bersama Tony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian, dan saya ingin ajak Anda kembali untuk mengajukan pertanyaan konsultasi kepada Pak Kang di malam hari ini. Anda bisa sampaikan pertanyaannya ke WhatsApp Studio Sonora di 0812 112 9200 dengan menyertakan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian jam lahir Anda. Pak Kang sudah siap untuk menyapa sahabat Sonora di WhatsApp? Selalu always Selalu Juragan. always. Kalau gitu siap juga untuk menyapa Juragin Nita di malam hari ini. Ini bertanya mengenai 2 anaknya Pak Kang. Yang satu namanya Hans. Hans pria. Lahirnya tanggal 28. Tanggal 28. Bulan 11. Bulannya 11. Tahun 2012. Sebentar Juragan. Jam lahirnya 10:35 pagi Pak Kang. 10:35. 35. Nah, anak keduanya namanya Charles. Charles ini lahirnya tanggal 7 Januari, Pak Kang. Tanggal 7 bulan 1. Tahun 2015, Pak Kang. 2015. Jam lahirnya 08:24 pagi. 08:24 ya. Ya, yang ditanya sebenarnya standar saja Pak Kang, seperti elemen, handicap, terus juga hoki, kesehatan, dan warna. Nah, ini catatannya untuk Hans, katanya susah bergaul Pak Kang, tidak seperti adiknya gitu. Silakan Pak Kang. Susah bergaul tidak seperti adiknya. Ya. Memang iya dong. Ya kita nggak bisa menyamakan mereka. Walaupun Han ini sebetulnya agak sedikit lebih aktif ketimbang Charles ya. Namun memang satu hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang Hans ini lahirnya juga agak kuning. Sehingga dia punya liver kurang baik gitu ya. Nah kalau dia kemudian terlalu agresif, ini nggak bagus nih buat livernya. Gampang lelah, nggak boleh gitu ya. Dia mesti banyak istirahatnya juga gitu ya. Nah kalau dia mau untuk juga bersosialisasi bersama teman-teman ya, tolong pakai warna hijau, walaupun tentu saja untuk mencapai seperti Charles butuh perjuangan. Kenapa? Karena Charles ini kemampuan leadershipnya tinggi bahkan, sehingga teman-temannya tuh seringkali mencari dia untuk dibimbing oleh Charles. Karena Charles tuh punya kemampuan prinsip yang kuat, leadership yang baik begitu ya. Oke, itu yang tidak dimiliki oleh Hans ya. Benar, tetapi bukan berarti tidak bisa ditumbuhkan ya, pelan-pelan lah ditumbuhkan. Setidak-tidaknya pakai baju warna hijau 2 tahun lamanya. Oke, untuk Hans ya. Benar, dan kemudian satu hal juga Han ini kurang punya satu goal ya, dia nggak punya satu ambisi. Jadi kalau kita bertanya kepada kedua anak ini, yang mana yang betul-betul kepengen jadi apa gitu ya? Iya. Ternyata dua-duanya juga susah untuk menjawab. Oh, gitu. Ya, jadi kedua-duanya ambisinya lemah. Nah ini perlu juga disiasati gitu ya. Kalau ambisi lemah, yang perlu disiasati adalah sering memakai baju warna putih gitu ya. Oke, untuk Charles. Iya, untuk Charles, untuk Hans. Tapi Hans kan butuh dulu untuk pakai baju warna hijau setidak-tidaknya 2 tahun lamanya gitu ya. Dan
saya mau minta tolong, walaupun sebetulnya kedua-duanya ini fungsi jantungnya baik, tapi bagi Hans ini yang hobinya makan asin, tolong dikurangi dong asinnya ya. Oke. Dan juga tolong dikurangi kebiasaannya memakan daging-daging bakar, kedua-duanya tuh sangat hobi begitu ya. Oke, Bakan. Nah, kemudian apalagi yang ditanyakan? Elemen handicap sama hoki. Handicapnya udah, elemennya udah toh. Oke, handicapnya Nah, ada lagi, Bakan? sementara cukup ya, kita mau lihat perkembangannya. Nanti satu ketika tolong disampaikan kalau memang sudah 2 tahun dan melakukan konsultasi ini, tolong diajukan lagi ya. Oke. Perkembangannya seperti apa begitu ya. Siap. Nah, kalau anak yang pertama Hans itu lebih cocok untuk bergerak di bidang yang api logam, dalam artian dia cocok mengambil pendidikan di bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya, metalurgi atau juga ke kuliner begitu ya. Oke. Sedangkan kalau untuk adiknya si Charles cocok untuk ke bidang food science, food tech ya, dan juga ke IT gitu ya, ke kimia atau juga ke apoteker. Oke. Oke, itu saja, Bakan? Sementara cukup. Oke, kita beralih kali ini ke Juragan Randy, Bakan. Randy. Ya, pakai I. Juragan Randy. Ini kayaknya lahirnya Randy- tanggal 5 Desember. Randy kayaknya pernah, tapi yang sama enggak sih? Nah, itu dia. Kita coba lihat nih, Bakan. Juragan Randy ini lahirnya tanggal 5 Desember 5 Desember. tahun 1997. Iya. Jam lahirnya 13.00, Bakan. 13.00. Nah, ini calon pasangannya Randy namanya Manda, Bakan. Manda. Manda ini lahirnya tanggal 3 bulan 10 tahun 1998. Iya. Jam lahirnya 9:30, Bakan. 9:30 ya. 9:30 pagi. Oke. Nah, yang ingin ditanyakan, kapan waktu yang cocok untuk menikah, Pakang? Begitu. Oke. Keduanya memiliki cara berpikir yang berkeselarasan ya. Namun kedua-duanya patut paham bahwa emosinya tinggi, bahkan si Randy ini gampang sekali tersinggung gitu ya. Oke. Nah, hal-hal semacam ini patut dimengerti ya, jangan sampai nanti ini menjadi bahan percekcokan gitu ya. Di awalnya segala sesuatunya oke gitu ya. Nah, jadi handicap yang tadi patut diubah. Untuk Randy misalnya, jangan sering memakai baju warna hitam gitu ya. Oke. Nah, kecocokan mereka ya lumayan lah ya, boleh untuk menikah. Dan menikahnya bagusnya tahun kapan nih? Tahun uleg nggak boleh ya. Oke. Nah, kenapa nggak boleh? Kenapa, Bakan? Nah, yang keduanya itu walaupun bersiok kerbau, tetap aja dia juga nggak bagus untuk menikah ya, secara perhitungan detail ya. Jadi sebaiknya menikah itu boleh di tahun kuda boleh ya. Oke, tahun kuda ya. Tahun kuda boleh ya. Terus kemudian yang paling bagusnya itu di tahun ayam, tapi masih lama ya tahun ayam. Selama yang terdekat tahun kuda ya. Iya, tahun kuda 2 tahun lagi ya. Oke, semoga menjawab untuk Juragan Randy dan juga calon pasangannya Juragin Manda. Kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi setelah jeda lagi ya, Pak Kang ya. Oke. Akan balik lagi sahabat Nurah di Sonora Fans, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami, Tony Wicaksono dan juga Pak Kang dalam program Sonora Fans di hari ini. Kita langsung masuk lagi ke WhatsApp ya, Pak Kang. Oke. Ada kakak beradik nih yang ingin bertanya, Pak Kang. Iya. Kakaknya namanya Anita, wanita. Anita. Yes, Anita. Lahirnya tanggal 30 April, Pak Kang, di tahun 1981. Iya. Jam lahirnya 8.05 pagi. 8.05 pagi. Kalau Anita ini katanya jualan gorengan. Nah, sementara kalau adiknya namanya Jamie, Pak Kang. Jamie. Iya, J-double-M.
Laki-laki ya. Siap, laki-laki. Lahirnya tanggal 3 November 3 bulan 11. tahun 1982. Iya. Jam lahirnya 6:30 pagi, Pak Kang. 6:30. 6:30 pagi. Nah, Oke. kalau Jamie ini usahanya dia buka spare part motor. Nah, jadi gini yang ingin ditanyakan Pak Kang. Wah, dalam satu rumah yang tinggal itu mereka berdua, Anita dan Jamie. Yang biaya listrik itu dibiayai sama Jamie. Nah, sementara kalau beli beras dan lain-lain, kebutuhan lain itu patungan Pak Kang. Nah, feng shui-nya sebenarnya ikut siapa ya kalau kayak gini? Ya Silakan, sebetulnya ikut kakak ya. Oke, Karena karena yang dihitung yang lebih tua. Oh, yang lebih tua ya. Iya, walaupun kedua-duanya single ya. Oke. Kecuali mungkin Jamie sudah berkeluarga, itu bisa berbeda ya. Nah, kalau kedua-duanya single, maka posisi kedudukan Anita lah yang digunakan. Nah, tadi dikatakan Anita dagang gorengan gitu kan. Ya, mestinya lumayan sih ya hasilnya ya. Lumayan ya. Tapi kalau dia bergerak di bidang berunsur tanah dominan, ya tentunya jauh lebih signifikan perkembangannya ya. Oke. Nah, kemudian Jamie apa tuh bidangnya? Jamie itu buka spare part motor katanya Pak Kang. Spare part motor, kelihatannya perkembangannya kurang menggairahkan ya. Oh, kurang menggairahkan. Yang Iya. cocoknya apa kalau gitu Pak Kang? Sebetulnya kedua-duanya cocok di bidang berunsur tanah, berunsur air, atau pencampuran daripada kedua unsur tersebut. Jadi kedua-duanya bisa bekerja sama ya. Oke. Iya, pada bidang tersebut tadi gitu. Banyak kok itunya pilihannya tuh ya. Atau mau bekerja sama dengan mengembangkan gorengan juga bisa ya Pak Kang ya? Kalau di gorengan nggak cocok buat Jamie-nya. Oh, nggak cocok buat Jamie-nya. Jadi emang Iya. tanah yang paling cocok ya? Bener. Jadi kalau Anita, dia cocok di bidang gorengan juga, di bidang tanah juga, di bidang air juga. Nah, di gorengannya itu nggak cocok Jamie. Gitu. Oke. Baik, semoga menjawab untuk juragin Anita dan juragan Jamie. Oh, ini baru balas, Anita sudah berkeluarga. Apalagi sudah berkeluarga berarti ya ikut Anita kalau gitu ya Pak Kang? Tidak. Oh, tidak. Itu ikut suaminya. Oh, justru ikut suaminya kalau sudah berkeluarga. Benar. Oke, baiklah. Walaupun suaminya tidak serumah, masih serumah dong ya. Hampir keceplosan deh. Oke deh, kalau gitu Pak Kang, berarti tentunya ikut suaminya Anita kalau gitu ya. Kalau sudah berkeluarga ya. Benar. Walaupun misalnya rumah itu bukan milik suaminya gitu ya. Walaupun rumah itu milik Jamie sekalipun. Ya. Tetap yang jadi acuan adalah suaminya Anita. Oke, kalau sudah berkeluarga ya. Baiklah, kalau gitu Pak Kang. Terima Iya. kasih untuk jawabannya. Kali ini kita beralih ke pasangan suami istri. Suaminya ini namanya Chris Pak Kang. Chris, Yes, Chris. ya. Ini lahirnya tanggal 12 November Chris ini 12 bulan 11. tahun 1974. Ya, Jam lahirnya 17:05. ya. Istrinya kemudian Devi Pak Kang namanya. Mbak Devi. Devi. Ya, Devi ini lahirnya tanggal 1 Desember tanggal 1 Desember tahun 1996. 1996. Jam lahirnya 21:00 Pak Kang. Ya. Menurut Pak Kang nih, bagaimana gambaran perjalanan hidup kami berdua menurut hitungan Feng Shui, seperti kecocokan, kebaikan, handicap, serta hadap rumah Pak Kang? Ada hal yang nggak bisa saya analisis. Oh, Karena namanya tuh singkatan-singkatan nih. singkatan-singkatan Pak Kang. Namanya kan cuma singkat aja, Chris sama Devi gitu dah. Oh, butuh yang lengkap ya? Iya, tetapi ya dengan data yang ada aja lah ya. Dengan data yang ada berarti mereka berdua itu seringkali berbeda pandangan gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan memberikan nama lengkap, apakah jadi berbeda atau lebih detail saja Pak Kang analisisnya? Ya kemungkinan ada perbedaan. Oh, kemungkinan ada gitu ya. perbedaan ya? Iya, bagus sih ya. Jadi hanya saja Chris itu tidak boleh terlalu peduli kepada sensitivitasnya Devi yang mudah tersinggung,
Ya, jadi kadang-kadang juga bisa mudah datang kemalasannya gitu ya. Dan sebagai seorang yang punya kepemimpinan baik, mudah-mudahan bisa menerima hal itu. Walaupun kalau ngobrol memang seringkali nggak nyambung gitu ya. Nah, karena perbedaan tahun lahirnya mungkin yang terlalu jauh. Itu sih tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah, tetapi kecocokannya memang coba pas-pasan aja gitu ya. Dan kalau berbicara mengenai keberuntungan ya cukup bagus lah. Mudah-mudahan karena keberuntungannya bagus, segala sesuatu yang kekurangan tadi bisa disubstitusikan lah, bisa menjadi berkecukupbaikan lah. Ya. Kemudian rumah nih Pak, sebaiknya menghadap kemana? Rumahnya yang cocok tentunya menghadap ke timur, ke barat daya gitu ya. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Juragan Kris serta Juragan Devi. Lanjut lagi Pak. Iya. Ke Juragan Novita ingin bertanya tentang anaknya nih Pak Kang. Anaknya ini yang pertama namanya Zevanya. Ejaannya Z-E-F A-N-Y-A. Zevanya. Ini anak perempuan, lahirnya tanggal 25 Mei 25 bulan 5 tahun 2010. Lahirnya pukul 9.30 pagi Pak Kang. 9.30 pagi. Ya, anak yang kedua namanya Brigita Maria Pak Kang. Brigita Maria. Lahirnya tanggal 8 April tahun 2012. Lahirnya pukul 15:25 Pak Kang. 2012 ya? Iya. Lahirnya pukul 15:25. 15.25, oke. Ya, yang ingin ditanyakan mereka ini sifat dan cocoknya nanti menempuh pendidikan di bidang apa ya Pak Kang? Terima kasih banyak. Oke, Zevanya itu sionya macan logam ya. Nah, kalau kita perhatikan macannya itu siongnya bukan lagi kecil, karena ada perhitungan yang double ya. Tolong diwaspadai agar di tahun ulang tidak bermasalah, tidak ada sakit penyakit atau gangguan apapun. Tolong kesehatannya dijaga betul-betul ya, terutama pada lambungnya gitu ya. Jangan sampai ada kegangguan di sana gitu ya. Nah, kemudian bidang yang cocok yang ditanyakan toh? Iya benar Pak. Yang cocok adalah kalau bersekolah di bidang yang untuk anak pertama ya, Zevanya ya. Itu adalah food science, food tech, agrobisnis, kemudian metalurgi ya. Teknik mesin, teknik industri, teknik komputer bisa, tetapi peluangnya nggak terlalu bagus nantinya gitu ya. Yang bagus berarti food science. Iya, bahkan dia bisa aja ke kedokteran misalnya, asalkan mengambil dokter spesialis liver atau paru atau bedah gitu ya. Tapi yang paling bagus tadi food science ya Pak. Betul, sedangkan untuk yang kedua Brigita ya. Brigita itu kuliner cocok. Di bidang logam tapi ya kurang begitu bagus. Di bidang teknik IT bisa ya. Kemudian teknik kimia bisa, apoteker bisa. Dan satu hal yang lebih menjanjikan sebetulnya, dia bakalannya bagus untuk menggeluti bidang pasar modal nantinya. Ya, nah kalau untuk ke situ dia mestinya ambilnya ke manajemen atau ke accounting atau kemana itu tentu saja saya kurang begitu tahu ya. Jadi ditanyakan ke dosennya ya nanti kemana ya, tapi arahannya nantinya untuk menekuni bidang pasar modal misalnya ya. Nah itu jauh lebih baik. Pilihannya banyak, jadi semoga menjawab pertanyaannya untuk anaknya Zevanya dan juga Brigita. Kita sudah sampai di penghujung Feng Shui untuk hari ini. Pak Kang, terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya kepada juragan dan juragan sahabat Sonora. Sebagai closing statement, silakan Pak Kang. Nggak usah berterima kasih. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Untuk berbagi ya? Iya, bahkan
kalau mereka sukses nantinya, itu kebanggaan kita juga kok. Kebanggaan dan jadi berkah juga buat kitanya juga ya. Benar. Nah, itulah pula sebabnya mengapa saya sering menganjurkan, ya, kalau Anda berpikir membeli kalender itu Anda sayang uang, Anda keliru karena satu, harganya murah, investasinya kecil, tapi manfaatnya yang sangat besar, gitu ya. Jadi bukannya kepengen laku nih, tapi benar-benar berharap bahwa kalender itu bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sehingga aktivitas sepak terjang para sahabat sukses kita betul-betul akan jauh lebih sukses daripada sebelumnya, toh? Siap, saya Sandi Wicaksono beserta Pak Kang pamit, sampai jumpa.